Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kembali kepadamu di sore hari ini Tuhan. Kami anak-anak-Mu datang untuk memohon tuntunan dan penyertaan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Di dalam kami mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Biarlah kami mau mendiamkan semua suara apapun yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Agar pada saat ini Tuhan kami mau sungguh-sungguh duduk merenungkan firman-Mu. Sehingga kami mampu untuk dapat melakukan apa yang Engkau katakan melalui firman-Mu ini di dalam kehidupan kami. Berkati juga hamba-Mu akan menyampaikan firman ini ya Bapa, agar apapun yang hamba katakan nanti Tuhan semuanya boleh seturut dengan kehendak-Mu. Ampuni salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 2 Korintus 5 ayat yang ke-11 hingga yang ke-15 mengatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat 11 hingga yang ke-15 mengatakan demikian. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang. Bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinia. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang yang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau di dalam kehidupan kita, ketika kita diberikan hadiah dari seseorang kepada kita secara gratis, biasanya kita pasti senang dengan hadiah itu. Menerima hadiah itu kita pasti senang. Tetapi ketika kita menerima hadiah itu, kita senang dengan hadiah itu, kembali lagi kita diperhadapkan dengan dua pilihan. Apakah hadiah itu akan kita jaga ataukah tidak kita jaga? Kita akan menyimpan hadiah itu ataukah kita akan membiarkan hadiah itu begitu saja dengan berjalannya waktu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, kita juga memperoleh hadiah yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu keselamatan. Tuhan telah memberikan keselamatan kepada kita secara gratis. Dia memberikan hadiah kepada kita. Kita menerimanya dengan penuh sukacita ketika kita diberikan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi kembali lagi dalam kehidupan kita, keselamatan yang sudah Tuhan berikan itu kepada kita, kita diperhadapkan lagi seperti yang saya katakan di awal itu, ada dua pilihan. Apakah kita akan mempertahankan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita secara gratis ini, ataukah kita akan membiarkan keselamatan itu menjadi sia-sia di dalam kehidupan kita? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, perikop pembacaan yang kita baca pada saat ini, pada sore hari ini, pada malam hari ini, menceritakan tentang seorang Rasul Paulus. Bagaimana kita tahu kehidupan Rasul Paulus pada awalnya. Rasul Paulus adalah seorang yang sangat membenci pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Dia bagaimana sangat membenci siapa itu Yesus. Dia selalu mengejar-mengejar pengikut daripada Tuhan Yesus untuk membunuh mereka. Dia sangat tidak menyukai siapa itu Yesus dan pengikut-pengikut Tuhan Yesus. Tetapi kita bisa melihat bahwa bagaimana Tuhan mau memakai dia. Dan ketika Tuhan mau memakai dia,
Paulus dengan segenap hati menerima panggilan Tuhan itu di dalam kehidupan dia. Dan justru dia merasa bersyukur karena Tuhan memakai dia untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Dia bersyukur karena Tuhan dengan cara yang dia lakukan itu dia memperoleh keselamatan dan kehidupan yang kekal. Kalau mau dibilang dia mau membalas budi akan kebaikan Tuhan bagi dirinya dia. Ketika Tuhan memakai dia, dia bertobat, dia meninggalkan segala kehidupan dia yang lama dan sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus. Dia sungguh-sungguh mau melayani Kristus. Dia merasa bahwa dia mempunyai hutang yang sangat kepada Tuhan. Dia dengan hutang yang dia miliki dan dia rasa itu dalam kehidupannya, dia mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Dan kita tahu bahwa ketika dia memberi diri untuk melayani Tuhan, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dia tidak menjadi seorang yang munafik untuk menonjolkan diri, memberitakan Injil bagi dirinya sendiri untuk kesombongan diri atau kemunafikan, tetapi sungguh-sungguh dia mau melakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita tahu di dalam perjalanan dia ketika melayani Tuhan, ada banyak tantangan yang dia hadapi, pergumulan yang dia hadapi. Dia dipenjara, dia dihina orang, dia dianggap orang gila karena mau berkorban. Dia rela mati bagi kemuliaan nama Tuhan ketika memberitakan Injil. Dan kita tahu prinsip dalam diri Paulus bahwa mati bagi dia adalah suatu keuntungan. Mati karena memberitakan Injil Tuhan, mati karena memberikan hidupnya bagi Tuhan, itu adalah suatu keuntungan bagi dirinya dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat apa yang dilakukan Paulus ketika dia menerima keselamatan yang Tuhan berikan bagi dirinya. Dia memberi dirinya, memberi hidupnya untuk Tuhan. Dan bagaimana dengan kita? Kita tahu bahwa Tuhan juga memberikan keselamatan, hadiah secara gratis bagi kita, kembali kepada kita. Apakah kita mau mempertahankan keselamatan itu ataukah tidak? Apakah kita mau membalas apa yang sudah Tuhan berikan bagi kita secara gratis itu ataukah tidak? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa kita sebagai orang yang telah diselamatkan Tuhan, kita harusnya tidak hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita harus hidup untuk Tuhan. Karena itu kita lihat bahwa itu juga menjadi prinsip di dalam pelayanan Paulus di dalam jemaat di Korintus. Kita tahu seperti yang sudah kayak saya katakan tadi di awal, bahwa tidak gampang Paulus menyerahkan hidupnya buat Tuhan. Pergumulan, tantangan yang dia hadapi begitu berat di dalam kehidupannya, tetapi dia tetap semangat untuk melayani Tuhan. Itu juga kembali kepada kita, agar apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, keselamatan itu tidak menjadi sia-sia. Kita tahu ketika Tuhan memberikan keselamatan itu kepada kita, dia mengorbankan dirinya. Dia menderita mati di kayu salib, disiksa, dihina. Apakah kita akan menyanyiakan pengorbanan yang dia berikan itu bagi kita? Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dari siapa itu Paulus. Kita menyerahkan hidup kita untuk melayani Tuhan. Menjadi pendeta, menjadi majelis, menjadi unit misioner, ataupun kalau kita tidak menjadi bagian di dalam ketiga hal ini, ataupun komisi, kita bisa melayani Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita dimanapun kita berada. Di kantor, di tengah-tengah lingkungan kita. Kita melayani melalui perkataan, perbuatan, dan tingkah laku kita. Melayani itu bukan hanya kita berkhotbah, tetapi kita bisa berkhotbah melalui perbuatan dan perkataan kita. Melihat orang-orang yang menolong orang-orang yang menderita. Melihat sesama kita yang membutuhkan pertolongan. Dan kita melakukan pelayanan itu jangan pernah takut. Karena kita tahu bahwa ketika kita melakukan pelayanan itu, ada pasti banyak tantangan yang akan kita hadapi. Orang tidak menyukai kita, orang menghina kita, orang membicarakan kita, cari muka atau yang hal-hal yang sebagai lain-lainnya. Tetapi itu menjadi tantangan bagi kita. Kita tidak perlu memikirkan apapun yang menjadi orang berbincang, membicarakan kita di luar. Yang penting di dalam kehidupan kita mau memberdiri kita untuk kehidupan kita mau hidup untuk Tuhan. Kita mau hidup untuk melayani Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai diri kita.
Karena itu yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa membalas apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Tetapi yang bisa kita berikan adalah memberi diri kita untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang menjadi harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Di dalam kita bergereja, menjadi pilihan dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Karena kita tahu di ayat ke-15 katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita melayani Tuhan jangan untuk diri kita sendiri, untuk kepentingan diri kita, tetapi bagaimana kita melayani untuk orang lain. Bagaimana kita menjadikan diri kita untuk Tuhan pakai menjadi berkat bagi orang lain, untuk melayani orang lain di sekeliling kita. Percaya, ketika kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita untuk melayani Tuhan, Tuhan akan ada di belakang kita. Tuhan akan ada untuk memberikan kekuatan kepada kita melalui segala macam tantangan dan pergumulan. Kita lihat Paulus, dia yakin dan percaya, dia mempunyai prinsip bahwa ketika dia mati bagi Tuhan itu adalah keuntungan, dan itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita untuk melayani Tuhan. Beri diri kita untuk Tuhan pakai. Hidup kita berikan bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan biarkan kita hidup membiarkan keselamatan yang diberikan Tuhan itu menjadi sia-sia. Jangan kita lihat pengorbanan yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Jangan biarkan penderitaan itu menjadi sia-sia. Mari kita belajar dari siapa itu Paulus. Apa yang dia lakukan bagi jemaat di Korintus. Bagaimana dia tetap melayani mereka, tetap memberikan kekuatan kepada mereka. Untuk jangan terpengaruh kepada ajaran apapun, tetap berpegang pada Kristus, tetap hidup untuk Kristus. Itu juga yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Memberi diri kita untuk Tuhan pakai. Dan hidup hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena Dia sudah memberi, sudah mati bagi kita. Dan sudah memberi hidupnya bagi kita. Berikanlah diri kita untuk Tuhan pakai. Dan berilah diri kita dan kehidupan kita hanya bagi Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu ini yang mengajarkan kami Tuhan bagaimana kami harus memberi diri kami untuk Tuhan pakai dalam kehidupan ini Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar dari Paulus Tuhan untuk memberi hidup bagi Tuhan, untuk Tuhan pakai bagi pekerjaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat mempertahankan keselamatan yang telah Tuhan berikan itu, agar pengorbanan-Mu tidak menjadi sia-sia. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah kami dengan seluruh kehidupan kami, dan inilah kami dan hidup kami. Pakailah kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.